Menurut kalian, seberapa mengerikannya pinjaman online? Jadi kali ini kita akan membahas kasus yang ada sangkut pautnya dengan pinjol. Dan buat kalian yang punya pinjol atau masih ada hutang di pinjol, jangan sampai kalian ngelakuin hal yang bisa merugikan diri sendiri dan terutama jangan sampai merugikan orang lain juga. Contohnya seperti wanita ini. Wanita ini tega mencuri uang tetangganya kurang lebih sebesar 30 juta untuk menutupi hutang-hutang pinjolnya. Dan yang lebih gilanya lagi, wanita ini meracuni anak tetangganya sendiri. So, untuk cerita lengkapnya, kita akan masuk ke intro dulu. Di Kecamatan Sudimoro, Pacitan, Jawa Timur, ada satu pasangan suami istri yang bernama Sukatmini dan Tuari. Seperti keluarga-keluarga lainnya, Sukatmini dan Tuari menjalani kehidupan sehari-hari yang normal. Mereka berdua sudah memiliki seorang anak yang sedang bersekolah di MTS bernama Rizky. Rizky ini berusia 14 tahun. Keluarga Sukatmini suka berinteraksi dengan tetangga dan mereka juga memiliki hubungan yang akrab dengan salah satu tetangganya bernama Ayu. Bahkan saking akrabnya, rumah Sukatmini dan Tuari ini sudah dianggap seperti rumah sendiri oleh Ayu. Nah, Ayu di kampung ini dikenal sebagai orang yang mempunyai gengsi tinggi, sering beli barang mahal, liburan dan menikmati hidup enak gitu ya. Tapi sebenarnya gaya hidup Ayu ini cuma ilusi atau bohongan. Ya, walaupun terlihat kaya, di balik itu semua sebenarnya uang yang sering dia pakai atau yang sering dia hambur-hamburkan adalah uang dari pinjaman online. Dulu, Ayu ini masih bisa membayar hutang-hutangnya dengan mencicilnya secara pelan-pelan. Tapi lama-kelamaan hutangnya pun semakin menumpuk karena dia meminjam uang dari berbagai aplikasi pinjol. Ibaratkan gali lubang, tutup lubang. Dan Ayu sekarang benar-benar terjebak dalam lingkaran setan. Dia punya tunggakan di banyak aplikasi dan masalahnya Ayu ini tidak bisa membayar. Ditambah lagi dengan bunga tunggakan yang semakin hari semakin bertambah. Ayu pun semakin bingung mau cari uang dari mana dan mau kerja apa. Saat itu Ayu ini sebenarnya sempat berpikir untuk meminjam uang dari tetangganya. Tapi balik lagi karena gengsi yang tinggi, Ayu tidak jadi minjam. Soalnya tetangganya ini menganggap kalau Ayu ini hidupnya hedon dan penuh kemewahan, jadi kenapa dia harus minjem duit gitu ya. Dan ia pun memilih opsi lain, yang dimana opsi ini bisa merugikan dirinya dan orang lain juga. Setelah mikir beberapa saat, tiba-tiba Ayu ini kepikiran untuk ngelakuin hal yang gak bener gitu ya. Dia berencana untuk mencuri dan targetnya adalah rumah tetangganya sendiri, yaitu rumah Sukatmini. Padahal Ayu ini sering main ke rumah Sukatmini. Karena menurut pandangan Ayu, Sukatmini ini hidupnya sederhana dan suaminya ini mempunyai pekerjaan yang cukup menghasilkan. Jadi dia menganggap kalau Sukatmini ini ada tabungannya. Dan dengan mencuri uang dari tetangganya, Ayu ini berharap bisa melunasi semua hutang-hutang di aplikasi pinjolnya. Singkat cerita, pada hari Kamis 4 Januari 2024, Ayu yang sudah mempunyai niat jahat dari awal, dia sudah merencanakan untuk masuk ke dalam rumah Sukatmini dan mengambil barang-barang yang sekiranya bisa dijadikan uang. Pagi harinya, saat rumah Sukatmini sepi, Ayu pun masuk ke kamar Sukatmini. Dia mulai menjalankan rencananya dan matanya terfokus ke lemari. Tanpa ragu, Ayu langsung membuka lemari tersebut dan mulai mencari barang berharga. Di dalam lemari, Ayu menemukan buku rekening, kartu ATM, dan KTP Sukatmini. Yang dimana ketiga barang ini bisa dimanfaatkan. Ayu pun memasukkan ketiga barang ini ke dalam kantongnya. Dan ia pun kembali ke rumahnya tanpa dicurigai oleh Sukatmini dan Tuari. Siangnya, Ayu ini pergi ke bank dengan membawa buku tabungan, ATM, dan KTP milik Sukatmini. Dan langsung mengatakan kepada customer service kalau dia mau mengganti PIN ATM. Dan ia pun menyerahkan buku tabungan dan KTP atas nama Sukatmini. Sebenarnya yang gua tahu, ganti PIN ATM itu bisa melalui mesin ATM langsung gitu ya. Gak perlu ke teller atau ke customer service. Tapi karena Ayu ini mengatakan tidak tahu caranya, maka petugas customer service lah membantunya. Petugas bank pada saat itu melihat kalau wajah Ayu ini ternyata mirip dengan foto di KTP Sukatmini, padahal itu sebenarnya adalah Ayu bukan Sukatmini. Dan pihak bank mengira kalau Ayu ini adalah ya Sukatmini gitu kan. Tidak lama setelah itu, Ayu pun dibantu petugas untuk mengganti PIN ATM.
Setelah berhasil mengganti PIN, Ayu ini mencoba mengecek uang yang ada di dalam ATM tersebut. Ternyata uang di dalam ATM itu berjumlah 32 juta rupiah. Awalnya Ayu ini mau menarik langsung semua uang yang ada di ATM itu, tapi karena limit ATM, Ayu pun mencoba menariknya 2 juta rupiah dan sisanya ia pun kembali ke teller untuk menarik 30 juta lagi. Dengan perasaan senang, dia pulang dan berpikir dengan uang itu dia bisa membayar semua hutang-hutang pinjolnya, bahkan bersisa. Di sisi lain, Sukatmini yang pada saat itu membersihkan lemari pakaian, saat itu juga ia sadar kalau ATM, KTP, dan buku tabungannya itu hilang. Sukatmini mencoba mencari ke semua ruangan rumahnya, tapi tetap tidak ketemu. Akhirnya, dia mencoba bertanya kepada suaminya. Suaminya pun mengatakan tidak tahu menahu tentang hal itu. Sukatmini saat itu kebingungan karena semua uang tabungannya ada di dalam ATM itu. Akhirnya, mereka pun sempat mendatangi bank untuk melacak kartu ATM-nya, yang dimana terakhir kali digunakan. Terakhir kali ATM Sukatmini bertransaksi di bank dekat rumahnya. Mereka pun langsung ke bank buat ngecek rekaman CCTV. Dari situlah Sukatmini dan suaminya langsung melaporkan ke kantor polisi. Ayu yang mendengar kabar kalau Sukatmini ini melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi, merasa takut kalau aksinya ini ketahuan. Malam itu dia berpikir gimana caranya supaya Sukatmini dan polisi ini tidak mencurigai Ayu. Tiba-tiba Ayu ini teringat dengan kasus Mirna atau kopi sianida. Ayu berpikir kalau dia meracuni suaminya Sukatmini yang bernama Tuari, pasti kasusnya akan teralihkan. Setelah berpikir cukup lama dan panjang, Ayu ini mencoba mencari racun sianida di beberapa marketplace. Dan ternyata ada. Gue baru tahu kalau ada di marketplace gitu ya. Tanpa pikir panjang, tentu Ayu ini langsung membeli. Dan pada hari Jumat 5 Januari 2024, tepatnya pada pagi hari, sekitar jam 6:30 pagi, Ayu datang ke rumah Sukatmini. Sukatmini ini pun menyambutnya tanpa rasa curiga, walaupun dia lagi kena musibah. Saat itu Ayu ini langsung menuju ke dapur karena dia beralasan mau mengambil makanan anaknya yang tertinggal. Di sisi lain, pada saat itu juga Tuari, suami dari Sukatmini, saat itu seperti biasa seorang bapak-bapak di pagi hari gitu ya. Tuari ini minum kopi sambil menunggu anaknya Rizky bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Biasanya Tuari ini bakal menyisakan kopinya setengah untuk anaknya yang bernama Rizky tadi. Balik lagi ke Ayu. Pada saat itu Ayu ini melihat kopi di atas meja. Saat itu Ayu langsung menaburkan sianida ke dalam kopi tersebut. Setelah itu Ayu pun pulang dengan rasa tanpa bersalah dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Setelah ini Rizky yang pada saat itu mau berangkat sekolah sempat meminum kopi buatan ayahnya. Berbeda dengan kopi biasanya, kali ini kopi yang diminum Rizky tiba-tiba terasa super pahit. Rizky pun langsung ke dapur dan tidak lama kemudian Rizky bilang ke ayahnya kalau dia pusing dan tiba-tiba muntah cairan bening. Ayahnya pun langsung menyuruh Rizky untuk minum air putih buat menghilangkan rasa pusingnya dan pahitnya. Tapi Rizky ini langsung terjatuh ke lantai dengan keadaan kejang-kejang, mulut berbusa dan tidak sadarkan diri. Ayahnya yang panik melihat kejadian itu langsung membawa tubuh Rizky ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tapi ketika sampai di sana, ternyata Rizky ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Saat itu semuanya panik dan kebingungan karena musibah yang menimpa keluarga mereka baru saja kehilangan tabungan dan sekarang ditambah lagi harus merasakan kehilangan anak tercintanya dan juga satu-satunya lagi. Mereka menangis histeris, tidak tahu harus cerita kepada siapa dan berbuat apa. Padahal Rizky ini sebelumnya tidak mempunyai penyakit dan tidak memiliki tanda-tanda sakit apapun. Tiba-tiba saja meninggal dunia setelah meminum segelas kopi yang dibuat oleh ayahnya. Setelah proses pemakaman Rizky, pihak keluarga ini merasa ada yang aneh. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, akhirnya keluarga memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi di Pacitan. Sukatmini dan Tuari masih belum curiga kepada Ayu. Pihak kepolisian pada saat itu langsung mendatangi rumah Sukatmini. Beruntungnya, secangkir kopi bekas yang diminum Rizky masih ada di situ dan belum dicuci. Karena Sukatmini dan Tuari tidak sempat untuk membereskan rumah. Di dalam cangkir itu masih ada kopi dan pihak kepolisian pun membawa kopi bekas itu untuk keperluan penyelidikan. Polisi juga memutuskan untuk membongkar makam Rizky untuk dilakukan proses autopsi. Hasil autopsi menunjukkan adanya racun yang ada di kopi
yaitu cyanida. Dengan temuan ini, disimpulkan bahwa Rizky meninggal akibat keracunan dari bahan yang ditemukan di kopi. Awalnya, polisi langsung mengarahkan pelakunya ke ayahnya Rizky karena dia yang membuat kopi tersebut. Tentunya, Tuari ini pun membantah. Dia mengakui memang dia yang membuat kopinya, tapi dia bersikeras tidak memasukkan apa-apa ke dalam kopi tersebut. Tuari juga bilang kalau tidak masuk akal kalau dia melakukan sesuatu yang bisa merugikan anaknya sendiri. Setelah dicari informasi lebih lanjut, ternyata hari itu yang ada di dalam rumah bukan hanya Tuari, Sukatmini, dan Rizky. Tuari saat itu melihat Ayu. Akhirnya pihak kepolisian pun beralih mencurigai Ayu. Di sisi lain, polisi juga membuka kembali laporan Sukatmini yang telah kehilangan ATM, KTP, dan buku tabungan. Mungkin saja ada sangkut pautnya. Polisi juga mencoba membedah-bedah berkasnya satu persatu. Polisi juga mencoba mendatangi kantor bank di mana Sukatmini ini membuat rekening. Di sana, polisi minta keterangan dari petugas bank soal rekening Sukatmini. Petugas bank pada saat itu mengatakan kalau ada 2 kali penarikan tunai dari rekening itu ketika hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Satu lewat ATM dan satu lagi lewat teller. Dengan info itu, polisi meminta rekaman CCTV dari bank, khususnya buat hari Kamis tanggal 4 Januari 2024. Pihak bank pun tentunya menyerahkan rekaman CCTV ke polisi karena permintaan itu dari pihak kepolisian buat penyelidikan. Setelah mengecek rekaman CCTV, polisi melihat ada perempuan yang datang ke meja customer service menarik uang tunai via ATM dan juga transaksi di teller. Polisi langsung mencari tahu siapa perempuan itu dan setelah diselidiki, ternyata yang ngelakuin itu adalah Ayu. Tidak lain tidak bukan tetangga Sukatmini yang sering mampir ke rumahnya. Dengan bukti yang sudah ada, polisi pun langsung mendatangi rumah Ayu dan menangkapnya. Setelah diperiksa dan diselidiki, polisi menemukan bukti ponsel Ayu berisi riwayat cara melakukan pembunuhan berencana pakai racun cyanida. Di ponselnya juga, polisi menemukan bukti kalau Ayu ini membeli cyanida melalui online. Ada juga bukti pembayaran pembelian cyanida. Dengan temuan bukti ini, polisi langsung menjadikan Ayu sebagai tersangka dalam kasus wafatnya Rizky. Setelah diinterogasi lebih lanjut, Ayu juga akhirnya mengakui kalau dialah yang meracuni kopi dan mencuri ATM keluarga Sukatmini. Awalnya, Ayu mengatakan Ayu ini mau membunuh Tuari atau ayah korban karena sudah dilaporkan ke polisi soal pencurian ATM. Ya gimana enggak, namanya juga kehilangan pasti dilaporin gitu kan. Tapi Ayu tidak pernah menyangka kalau korbannya ternyata Rizky. Ayu melakukan ini karena terinspirasi dari kasus Mirna yang ngeracunin kopi cyanida juga. Jadi, dia mencoba membuat skenario agar kasus pencuriannya tidak ketahuan. Polisi juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti, seperti seragam pramuka yang terakhir dipakai oleh Rizky untuk sekolah, sisa minuman kopi yang sudah diminum oleh Rizky, sendok bekas yang dipakai untuk aduk kopi, handphone milik Ayu, dan juga salah satu aplikasi marketplace atas nama Ayu. Dan dengan bukti-bukti di atas, Ayu dijadikan tersangka dan terancam hukuman mati. So, jadi kurang lebih begitulah cerita dari kasus ini. Kalau ada salah kata ataupun kata yang kurang pas, mohon kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.